Ada banyak karoseri ternama di Indonesia, sebut saja seperti karoseri Laksana, karoseri Tentrem, karoseri Adiputro, karoseri Morodadi Prima, dan lain sebagainya. Setiap perusahaan otobus memiliki pandangannya masing-masing terhadap karoseri, maka tidak heran banyak perusahaan otobus besar di Indonesia yang mempercayakan satu karoseri saja untuk balutan armadanya. Dan oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan bahas inilah 7 perusahaan otobus dengan armada terbanyak pengguna satu karoseri part 1. Oh ya guys, nanti kita akan bahas juga yang part 2. Kalau teman-teman punya saran silahkan masukkannya di kolom komentar di bawah. Bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe juga. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Perusahaan otobus Dunia Mas. Di awal pembahasan kita ada perusahaan otobus Dunia Mas yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Kalau kalian melihat bus yang satu ini, kalian tidak akan pernah melihat bus ini menggunakan balutan bodi selain dari karoseri Laksana. Sebab di Nusa Tenggara Barat, perusahaan otobus Dunia Mas merupakan satu-satunya pelanggan setia karoseri Laksana Ungaran. Perusahaan otobus Dunia Mas berawal dari pendirian PT Garuda Jaya Indonesia Group sejak tahun 1955 oleh Bapak almarhum Muhyiddin Daeng Jubaidah dan diteruskan oleh Bapak Haji Mutar Muhyiddin. Armada yang pertama kali beroperasi yaitu bus truk kayu. Kemudian seiring berjalannya waktu, demi memenuhi permintaan masyarakat di daerah dan mengikuti perkembangan zaman, maka Bapak Haji Mutar Muhyiddin lalu mendirikan PT ataupun perusahaan otobus Dunia Mas. Di saat kebutuhan masyarakat makin tinggi atas transportasi darat, maka perusahaan otobus Dunia Mas pun menambah armada minibus sehingga mampu menjangkau ke pelosok-pelosok perdesaan seperti ke wilayah Dompu maupun ke wilayah Bima dan di sekitarnya. Tidak berhenti sampai di situ saja, perusahaan otobus Dunia Mas akhirnya juga membuat keputusan untuk membuka bus antar kota antar provinsi ataupun antar kota dalam provinsi, tepatnya pada tanggal 26 Januari tahun 1997 dengan trayek dari Bima, Dompu, Sumbawa, Mataram, Denpasar, Surabaya, dan sampai ke Jakarta untuk pulang pergi. Perusahaan otobus Dunia Mas merupakan pelanggan setianya karoseri Laksana dari dulu sampai sekarang ini. Dan tidak ketinggalan dengan armada yang paling ganteng sekarang ini, yaitu Legacy Sky SR2 XHD Prime dipinang oleh perusahaan otobus Dunia Mas ini. Perusahaan otobus Sempati Star. Dari wilayah bagian timur kita bergeser ke provinsi paling baratnya Indonesia, yaitu Provinsi Aceh, yang juga memiliki salah satu perusahaan otobus yang dimana semua armadanya menggunakan balutan bodi dari karoseri Adiputro. Perusahaan otobus tersebut tidak lain dan tidak bukan yaitu perusahaan otobus Sempati Star. Perusahaan otobus Sempati Star merupakan perusahaan otobus yang melayani moda transportasi darat dengan armada busnya yang didirikan di Banda Aceh, Provinsi Aceh, yang merupakan ujung utaranya Pulau Sumatera yang dulu bernama perusahaan otobus Bintang Sempati. Perusahaan otobus Sempati Star termasuk pelopor pengguna bus varian terbaru dari karoseri Adiputro dari Pulau Sumatera. Bagaimana tidak, menjelang akhir tahun 2015 lalu, ketika karoseri Adiputro meluncurkan varian terbarunya yaitu Jetbus 12 Super Double Decker ataupun bus berlantai 2 pertama yang mereka buat, di ajang Gias 2015 lalu langsung dipinang oleh perusahaan otobus Sempati Star dan langsung digunakan untuk melayani bus antar kota antar provinsi, yaitu melayani dari Banda Aceh menuju Medan ataupun sebaliknya. Sampai sekarang perusahaan otobus Sempati Star masih setia mempercayakan semua armadanya kepada karoseri Adiputro, guys. Perusahaan otobus Sumber Alam.
Selanjutnya ada perusahaan otobus sumber alam yang hampir semua armadanya dipercayakan kepada satu karoseri saja. Perusahaan otobus sumber alam merupakan perusahaan otobus yang bermarkas di Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah yang hampir mudah ditemui di terminal-terminal yang ada di Pulau Jawa. Perusahaan otobus yang satu ini memang tidak asing lagi bagi yang berpergian dari Jakarta menuju Yogyakarta melalui jalur selatan. Selain itu, perusahaan otobus ini juga pernah masuk sebagai daftar bus yang pernah menyandang rekor muri sebagai bus terpanjang dan termewah di Indonesia yang bernama Limobus Sumber Alam. Berdirinya perusahaan otobus sumber alam berawal dari pendirian perusahaan otobus Tresna pada tahun 1969. Kemudian bisnis perusahaan otobus ini diturunkan kepada anak cucunya dan berganti nama menjadi perusahaan otobus hidup baru. Seperti yang disampaikan dari sumber alam co.id dan beberapa sumber ataupun referensi lainnya. Perusahaan otobus sumber alam sendiri benar-benar berdiri pada tahun 1975 oleh Bapak Judi Setiawan Hambali dan menjadikannya sebagai perusahaan keluarga. Kalau kalian melihat bus sumber alam yang berlalu lalang di jalan raya, pasti balutan bodinya buatan dari karoseri Laksana, karena memang sekarang bus sumber alam sudah setia dan sudah mempercayakan hampir semua armadanya kepada karoseri Laksana. Perusahaan otobus Prima Jasa. Bagi masyarakat yang tinggal di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, tentunya sudah tidak asing lagi dengan perusahaan otobus yang satu ini yang mudah dijumpai di jalan raya, yaitu perusahaan otobus Prima Jasa. Perusahaan otobus Prima Jasa didirikan pada tahun 1991 yang awalnya beroperasi sebagai bus pariwisata dengan armada 25 bus saja. Prima Jasa menawarkan rute pulang pergi dari Bogor menuju Tangerang via Jakarta. Begitu bisnisnya berkembang, perusahaan otobus Prima Jasa memperluas layanannya dengan membuka ataupun memperkenalkan antar kota antar provinsi tepatnya pada tahun 2001. Perusahaan otobus Prima Jasa termasuk juga sebagai salah satu bus dengan armada yang menggunakan satu karoseri, walaupun sebenarnya dulu ada juga yang menggunakan karoseri Rahayu Santosa, tapi sejak zamannya Jupiter mulai diluncurkan oleh karoseri Tentrem Malang, sejak itu pula perusahaan otobus Prima Jasa perlahan mulai pindah ke karoseri Tentrem Malang, seperti Galaxy, Scorpion, Inspiro, bahkan sampai Avante yang ganteng sekarang ini. Perusahaan otobus raya. Bagi yang sering berpergian dengan menggunakan bus dari Jakarta menuju Solo, pasti tidak asing lagi dengan perusahaan otobus yang satu ini. Perusahaan otobus tersebut bernama Perusahaan Otobus Raya. Perusahaan otobus raya didirikan pada tahun 1960 di Solo dengan satu unit armada saja, dan itu pun dibeli bekas dari perusahaan otobus Sukamulya. Dikutip dari mobilkomersial.com, perusahaan otobus raya mulai membuka bus antar kota antar provinsi Solo menuju Jakarta pada tahun 1982, dan sejak itu pula perusahaan otobus raya mulai setia mengantarkan para pelanggannya. Kalau kalian pengen lihat bus raya menggunakan balutan bodi selain dari karoseri Laksana, itu rasanya mustahil banget, sebab perusahaan otobus raya tidak menggunakan balutan bodi pada armada busnya selain dari karoseri Laksana. Perusahaan otobus ini termasuk sebagai perusahaan otobus dengan armada terbanyak pengguna jasa dari karoseri Laksana, guys. Perusahaan otobus ANS. Selanjutnya kita bergeser ke Pulau Sumatera yang juga memiliki perusahaan otobus yang mempercayakan semua armadanya ke satu karoseri saja, yaitu perusahaan otobus ANS.
Perusahaan otobus ANS merupakan akronim dari Aman Nyaman Sampai Tujuan yang didirikan pada tahun 1960. Perusahaan otobus ANS merupakan sebuah perusahaan jasa transportasi angkutan penumpang darat yang berasal dari Pulau Sumatera, tepatnya di Sumatera Barat. Pada puncak kejayaannya, ANS merupakan salah satu perusahaan otobus terbesar di Sumatera dan merupakan terbesar di Sumatera Barat yang masih beroperasi sehingga sekarang ini. Pada era tahun 1980-an hingga di era tahun 1990-an, ANS pernah melayani trayek dari Banda Aceh di ujung utara Sumatera hingga ke Denpasar, Bali. Jaringan trayek ini mungkin yang merupakan jarak terjauh yang dilayani oleh sebuah perusahaan otobus di Indonesia pada saat itu. Saat ini bus ANS terus berkembang. Hal itu terbukti dengan banyaknya armada-armada terbaru yang selalu dihadirkan oleh perusahaan otobus ini tiap tahunnya. Bus ANS melayani mode transportasi bus antar kota antar provinsi berbagai rute dari beberapa daerah di Sumatera Barat menuju Pekanbaru, Jakarta, Bandung, dan lain sebagainya. ANS merupakan salah satu perusahaan otobus yang berasal dari Pulau Sumatera yang sampai sekarang ini di mana semua armadanya menggunakan balutan dari karoseri Morodadi Prima saja. Perusahaan otobus Budiman. Kalau Anda berasal dari Jawa Barat, tepatnya di kota Tasikmalaya, rasanya tidak asing lagi dengan perusahaan otobus yang satu ini. Perusahaan otobus tersebut bernama Perusahaan Otobus Budiman. Perusahaan Otobus Budiman merupakan perusahaan otobus yang berasal dari kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dengan kantor pusatnya di Jalan Juanda, Tasikmalaya. Bus Budiman didirikan pada tahun 1992 oleh Bapak Saleh Budiman. Saat ini bus Budiman melayani mode transportasi bus antar kota antar provinsi yang melayani berbagai tujuan seperti ke Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi, bahkan sampai ke Jawa Tengah juga. Bus Budiman termasuk salah satu perusahaan otobus dengan armada terbanyak di Indonesia dengan armadanya kurang lebih 800 unit seperti yang disampaikan oleh Mas Muhammad Rizal. Dan lebih kerennya lagi, hampir 95% armadanya menggunakan balutan dari karoseri Adiputro. Oke guys, dari ketujuh perusahaan otobus dengan armada terbanyak pengguna satu karoseri part 1 yang telah kita bahas tadi, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan komentar di bawah. Kalau suka videonya silahkan di-share, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan sampai jumpa di next video.